Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Karis Mundara. Ya, seperti biasanya sobat, sebelum videonya Bang Komet pada pagi hari ini kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja kita semua dalam lindungan Gusti Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan limpahan nikmat-nikmat oleh Tuhan dan tambahin barokah. Oke sobat, untuk kesempatan pada pagi hari ini Bang Komet akan mereview sebuah pusaka keris yang sudah sangat terkenal untuk dapurnya. Keris ini adalah keris-keris yang memang mempunyai tingkatan keris yang sering diburu oleh para pecinta tosan haji sobat. Namun sebelumnya bahwa keris sendiri adalah merupakan pusaka yang mempunyai identitas, yaitu identitas dari Nusantara kita sendiri, yaitu sobat. Keris adalah suatu pusaka yang memang sifatnya itu merupakan sebagai piandel. Sebagai piandel, di samping itu keris juga sebagai senjata yang bisa berfungsi untuk alat senjata di saat-saat perang dahulu. Keris juga sebagai pelengkap dari busana Nusantara. Seperti busana Jawa, khususnya Jawa Tengah, memang di saat itu di era-era kerajaan, sangat keris itu sering kita jumpai di film-film yang era-era kerajaan, pasti akan membawa keris. Jika seorang pria itu pasti membawa keris. Jadi begini sobat, untuk keris sendiri memang kita tidak memungkiri bahwa keris adalah besi yang mempunyai aji, yang bersifat filosofinya itu mengandung begitu banyak makna yang terkandung di dalam keris. Namun juga secara hal-hal yang sifatnya siri itu memang sering kita jumpai di dalam tosan aji. Di dalam keris itu ada energi-energi yang memang kalau kita bisa merasakan itu berbeda dengan energi-energi lain sobat ya. Nah, itu semua bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang mempelajari ilmu tentang rasa, ilmu kebatinan, ilmu tentang olah nafas dan sebagainya, itu yang bisa merasakan sobat ya. Itu melalui proses latihan. Kalau olah rasa, olah nafas itu dengan proses latihan yang begitu tidak mudah lah, kalau kita bisa bisa mengatakan itu tidak mudah. Mungkin panjenengan yang di sana yang sudah belajar, coba sampean amati keris-keris dari review-review Bang Komet yang kita review, karena sebagian besar hampir semua keris-keris Bang Komet yang kita review itu adalah pusaka-pusaka sepuh sobat. Pusaka-pusaka sepuh, sehingga kandungan-kandungan hal yang unik yang ada di dalam keris itu mungkin masih bisa dirasakan walaupun melalui video ataupun foto ya sobat ya. Mungkin hal-hal unik, nah itu hanya bisa dirasakan orang-orang yang memang sudah belajar di dalam dunia, ya dunia permistisan atau perapal. Ya intinya kalau Bang Komet sendiri, pertama niatin sun uri-uri budaya, uri-uri tosan haji. Yang kedua, ya semoga saja wasilah para empu dan orang-orang yang terdahulu, kita semua diberikan tambahan nikmat, diberikan tambahan barokah, ditambahi barang kang apik-apik lah, intinya seperti itu. Oke sobat, kita review ya. Nggak banyak-banyak kita kerjanya. Kita review pusaka yang baru kita dapatkan. Yang baru kita dapatkan, kita hunting kemarin sore. Kita mendapatkan satu pusaka yang kalau mengatakan ini pusaka yang cukup bagus dan dapurnya itu dapur yang sering diburu oleh para pemula ataupun para pecinta tosan haji. Ini pusaka keris yang pasti ini adalah pusaka hasil lokasian sobat. Hasil lokasian, dan ini sebelumnya dimiliki oleh seorang dalang sobat. Ini kita dapatkan dari informasi yang kita dapatkan di lokasian. Ini dipegang oleh seorang dalang di daerah Kabupaten Bojonegoro, khususnya di daerah Kecamatan Malo misalnya.
di daerah Kecamatan Malo, seorang dalang dulu katanya diinformasikan. Pusaka ini memakai jenis warangka model ladrang Surakartonan dengan model kayak model apa ini, kesatrian ya, kasatrian atau kadipaten ini ya, kasatrian atau kadipaten. Ini bahannya kayu. Kalau Bang Komet ini mengestimasikan, melihat dari ciri-cirinya, ini perkiraan saya ini yang memakai jenis kayunya itu kayu cendana timtim, cendana wangi sobat. Cendana timtim mempunyai ciri-ciri yang seratnya itu halus, dan berwarna kecoklat-coklat emasan, kecoklat-coklatan kayunya itu warna aslinya. Dan keris ini kalau saya melihat langsung ini tidak memakai zat pewarna, zat pewarna, dan ini 99% lah, 99,9% ini adalah kayu cendana timtim sobat. Dan di bagian gandar sendiri ini gandarnya iras sobat. Ini tali sobat, ini tali untuk menggantungkan di saat yang punya itu menggantungkan di paku seperti ini di area tembok atau papan. Ini tali ini sobat, tali yang untuk menggantung. Ini memakai gandarnya itu gandar iras. Ini gandar iras dan masih bagus banget ini. Ini bagus banget. Cuma di bagian sini ini kelihatannya ada kayak sambungan sobat, kayak sambungan atau pecah ya enggak tahu, ini belum kita coba lihat isinya. Ini yang pasti ini iras sobat. Ini gandarnya gandar iras, di bagian dedernya ini dedernya juga lawasan. Di bagian mendaknya juga mendak lawasan. Ini apa adanya kita dapatkan dari warga lingkungan di daerah Kabupaten Bojonegoro sobat. Bojonegoro paling barat yang hampir dekat dengan Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah itu sobat. Ini pusaka sepuh sobat, yang pasti ini pusakanya itu pusaka sepuh, saya jamin ini original sepuh. Pusaka ini kalau saya amati memang mempunyai keistimewaan. Di bagian warangkanya sendiri itu sudah kelihatan istimewa. Kalau kita melihatnya warangkanya istimewa, memakai cendana timtim, gandar iras, pasti isinya ya bagus ya sobat ya, pastinya kerisnya bagus. Itu kalau kita melihat sekilas saja itu biasanya pusaka yang memakai warangka bagus pasti isinya ya insya Allah ya bagus, seperti itu gambaran sekilas saja. Mari kita coba lihat isinya sobat. Kita coba lihat isinya, kita sambil rokokan ya, nggak apa-apa ya, kita sambil rokokan. Bang Komet itu orang ahli hisap. Ahli menghisap rokok gitu. Oke, ini kita coba lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sobat, ini penampakan pusaka yang memang cukup cukup ternama, dengan ciri-ciri yang kita amati. Mari kita amati bersama, kita sambil belajar. Bagi para pemula ya sobat ya, bagi para pemula mari kita belajar. Ciri-cirinya ini mempunyai lok satu, dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini mempunyai lok 11 sobat, mempunyai lok 11. Dan di bagian sorsoran di bagian bawah, ngisor, sorsoran itu dari bahasa ngisor ya, bagian ngisor itu sorsoran. Kita coba amati di bagian gandik ini terdapat kembang kacang sobat. Ini ada kembang kacangnya itu pogok. Ini kembang kacang kembang kacang kuku bima. Ini kuku bima. Di bagian bawahnya ini ada jalen, dan di bawah ini ada kembang lambe gajah. Di bagian sini ini ada namanya pecetan, di atasnya pecetan ini ada tikal alis. Ke belakang sendiri ini ada sogokan. Sogokannya rangkap 2. Dan di sini ada nguseng apa ya? Yang nguseng ya? Nguseng.
Di bagian sini ada serawean, seraweannya itu cukup tinggi sehingga ini menampakkan ada gegar sapinya sobat. Ini kelihatan ada gegar sapinya. Nih, di bagian wadidang itu bagian area belakang. Ini tidak ada stinggil, tapi stinggilnya di sini. Ini bekas stinggil, di sini ada greneng. Dan ini gonjonya cukup lumayan memanjang sobat, dan agak nyentrik lah, ini nyentrik dan bila gonjonya sedang saja, tidak tebal juga tidak tipis. Nah, dan melihat dari tadi ricikan-ricikan yang sudah kita sampaikan, ini adalah pusaka apa sobat? Bagi para pemula mungkin masih belum awal ya, sebagai awal ya. Mungkin bagi para yang sudah ahli, sudah berkecimpung dalam dunia tosan aja cukup lama, ini sudah kelihatan ini adalah pusaka yang disebut dapurnya itu dapur Sabu Inten sobat. Ini dapur Sabu Inten. Ini untuk pamornya sendiri sobat. Ini pamornya ini cukup lumayan ngerawit, dan ini kalau kita amati, karena ini diberi minyak sobat, ini dicuci bersih, diberi minyak, ini belum warangan loh, ini warnanya putih. Ini masih putih dan ini diberi minyak yang mungkin anti karat atau minyak wangi. Kalau kita merasakan baunya itu minyak wangi nih sobat, minyak wangi, dan ini masih terkesan wingitnya itu masih terkesan wingit banget. Kalau melihat kita pamornya sendiri sobat ya, kalau kita mengamati pamor ini kalau ini diwarangi, saya yakin 90%, 99% ini adalah pamor udan mas tiban sobat. Kalau melihat dari bulat-bulatannya yang ada di dalam bilah ini ada bulat-bulat kecil sobat ya. Ada bulat-bulat kecil banyak sekali ini. Saya yakin 99,9% ini adalah pamor udan mas tiban. Pamor udan mas tiban cenderung hampir kayak model kayak pamor wasutah. Namun untuk wasutah sendiri kalau saya mengatakan bulatnya itu tidak terlalu banyak dan cenderung agak besar dan mempunyai lingkaran yang tidak, lapisan lingkarannya itu tidak terlalu banyak, tidak banyak lah. Kalau ini kita amati, ini bulatannya cukup banyak sobat. Bulatannya cukup banyak dan mempunyai lapisan yang ada sekitar 3 lah. Lapisan itu ada 3. 1, 2, 3 itu. Maksudnya lapisan lingkarannya itu ada 3. Cuma sayang ini belum kita dapatkan, belum warangan apa adanya dari sang pemiliknya. Ini belum warangan. Kalau ini diwarangi dan warangannya itu tingkatannya bagus, ini pasti ngebyur. Saya yakin pasti ngebyur. Dan kalau kita melihat dari ciri-ciri dan modelnya, ciri-ciri dan model gaya rancang bangunnya, ini pusaka Sabu Inten ini dibuat di estimasi saya itu peralihan antara Mojopahit dan Mataram. Bukan peralihan ya, karena Mojopahit berdiri sendiri, Mataram berdiri sendiri. Mataram awal di Mataram di era-era awal itu, Mataram Islam kan di era-era siapa, Panembahan Senopati ya, Panembahan Senopati Danang Sutawijaya ya. Itu merupakan salah satu cucu dari kerajaan Majapahit, Kerajaan Majapahit ya, Danang Sutawijaya itu yang cenderung masuk Mataram Islam itu. Kalau melihat ini, saya menangguh pusaka ini adalah keris di era-era Majapahit akhir ataupun di era Mataram awal, Mataram di zaman era Senopaten. Tapi kalau melihat dari looknya yang cukup lumayan krengkol, walaupun krengkol ini cukup lumayan krengkol ya, dan tantingan besinya itu sangat ringan, dan materinya ini saya menangguh pusaka ini adalah pusaka di era Mataram awal, di Mataram Senopaten. Mataram Senopaten cenderung tantingan pusaka-pusakanya itu hampir kayak tantingan pusaka-pusaka Majapahit, ringan banget, ringan dan sentilannya itu tingnya itu cukup nyaring.
tidak berat kalau Bang Komet menanting dari beberapa pusaka, ya ada ribuan lah, ribuan pusaka yang kita taunting. Kita bandingkan antara pusaka satu dengan pusaka yang lain. Ini pusakanya masuknya di era Mataram awal, di era Majapahit yang masih Mojopahit masih jaya, termasuk masih jaya. Kalau di Mataram awal, di Mataram Sinopaten Danang itu masih cukup berjaya situ. Ini kalau melihat rengkolnya itu rengkol Mataraman, tapi melihat tantingannya hampir kayak Mojopahitan. Oke, untuk bagian apa itu namanya? Paksi sobat. Bagian paksi coba kita amati. Karena yang pernah saya sampaikan kemarin ada beberapa konten pusaka-pusaka sepuh, sepuh loh ya, bukan nom ataupun nom-noman. Sepuh, nom-noman kan era Kabudan, era sepuh, era nom-noman, era nom, era nom-noman, era Kamardikan. Pusaka yang mempunyai apa ini namanya? Paksi. Paksi yang cenderung lancip itu rata-rata pusaka itu buatan sepuh sobat. Era-era sepuh. Kalau kita menantinya seperti itu di era-era sepuh. Di bagian lubang sini. Kalau era-era sepuh itu ada kayak setelah bulat itu ada kayak untuk apa ya, mengkancing itu kayak ada lubang sedikit yang menjorok itu. Kalau di permesinan itu sepi untuk menempatkan sepi itu loh. Nah, ini pusaka ini juga mempunyai seperti itu sobat. Nah, itu di bagian sini nih loh maksud saya. Ini ini biasa pusaka-pusaka sepuh ini ada ininya. Ada kayak tempat mengkancing sepi atau apa ini. Ini panjang bilahnya 37 sobat. Ini panjang bilah 37 dan ini masih utuh dan tebal. Tebalnya ya sebatas pusaka-pusaka sepuh ya. Kalau tebal banget ya itu ya beda. Ini tebalnya masih dalam keadaan ori utuh dan ini cukup terawat. Pamornya ini nanti dan Mas Tiban saya yakin. Ini cukup bagus, cukup ya seneng lah. Ini bagus kita dapatkan. Ini dulu pegangan seorang dalang, namun sebelum-sebelumnya katanya itu ya juga turun-temurun, cuma kita ya nggak tahu dan lubang bersihnya di sini itu lubangnya sudah beda. Kalau panjenengan ada yang berminat dengan pusaka ini, insya Allah pusaka ini apa ya, saya tawarkan cukup lumayan ya kalau kita katakan mahal, pedes ya pedes, dikatakan tidak ya tidak. Kita di area di sekitaran angka 2 jutaan sobat. Ini kita tawarkan di angka 2.100.000. 2.100.000 ini saya yakin 100% pusaka yang benar, yang sepuh dan mempunyai pamornya dan Mas Tiban. Kalau ini diwarangi yang warangan bagus loh ya. Karena pusaka di zaman era-era Mojo, di era Mataram Sinopaten itu besinya agak bulan-bulan dan sulit diwarangi. Agak sulit diwarangi karena mengapa? Karena memang tingkatan kepadatannya itu lumayan padat. Sehingga tidak bisa menembus kalau warangan yang masih muda itu tidak bisa nembus. Itu sobat ya. Itu sobat. Ini pusaka Sabu Inten dengan pamor dan Mas Tiban, estimasi pamor dan Mas Tiban, estimasi tangguhnya tangguh era-era apa? Mataram Senopaten, Danang Sutowijoyo ataupun Mojopahitan akhir, hampir akhir. Panjang bilah 37 cm dan ini cukup saya katakan istimewa. Memakai warangkanya kayu cendana tim-tim, estimasi saya. Oke sobat, jika panjenengan ada yang suka dengan pusaka ini silahkan chat WA-nya Bang Komet. Chat WA-nya Bang Komet itu ada di deskripsi channel ataupun kadang ada di deskripsi konten. Oke sobat, terima kasih. Ngapunten bila ada kekurangan dalam mereview pusaka ini, ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Bang Komet.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.